heran. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Kenapa kita harus memilikinya? Karena dengan perlengkapan senjata Allah, kita dapat melindungi iman kita dapat membentengi iman kita dengan perisai iman dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan kita dapat menunjukkan kebenaran sejati sebagai orang Kristen. Untuk mengawali ibadah kita, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kita pujikan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku.
Memang kami tidak dapat memilih kapan badai itu akan datang dalam hidup kami, Tuhan. Tetapi kepada siapa kami memandang saat badai itu datang, itulah yang dapat kami pilih, Tuhan. Dan kami memilih untuk memandang salib, Tuhan. Karena akhirnya kami mengerti, Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah
kehidupan kami Tuhan. Masalah boleh ada dalam kehidupan kami, tetapi satu hal yang kami ingin nyatakan Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau terus bertahan Tuhan Yesus. Meskipun badai yang kami dapati begitu berat dalam hidup kami Tuhan Yesus, tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah kami ragu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan lancar dan dapat berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara Tuhan. Seperti yang kita tahu, kita semua ini adalah the armor of God, yang dimana sudah dipersenjatai oleh Allah, tetapi kadang kita tidak menyadarinya. Tinggal bagaimana kita melatih dan mengasahnya. Karena kita dilatih untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Bapak Ibu saudara. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian lebih dari pemenang.
lagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, dan mari kita pujikan. Percaya, lagu ini lagu baru, tetapi liriknya begitu indah Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita belajar. Bukan karena
Kami percaya bukan oleh karena kami melihat mujizat-Mu Tuhan, tetapi kami percaya oleh karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat tertanam dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami siapkan tanah hati kami yang baik Tuhan, sehingga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita berjumpa lagi hari ini tanggal 2 hari Minggu. Minggu pertama dari bulan Agustus. Bulan yang penuh dengan bahagia yang kita peringati setiap tahun sebagai hari kemerdekaan kita yang sangat luar biasa yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nyanyian mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk melihat, tetapi kita bisa menerima kenyataan yang kita alami setiap hari, dan kita bertumbuh dalam iman kita oleh karena kita mendengar firman Tuhan. Amin. Saudaraku, kelihatannya saya selama 1 minggu ini mencoba untuk keluar dari firman Tuhan yang telah ditaburkan minggu lalu. Saya hanya cuma mau merupakan suatu test case saja untuk evaluasi buat saya sendiri dari teman-teman yang ada di tempat ini. Kalau yang lupa ya tidak usah jawab, tapi kalau ada yang ingat silahkan ngomong. Kira-kira minggu lalu itu kita ngomong soal apa ya? Tentang pelayanan imam-imam. Betul, tentang pelayanan imam-imam. Ya, jadi begitu kerasnya firman Tuhan itu, entah nggak tahu gimana kok bisa ke arah situ. Saya sendiri sebetulnya tidak mempersiapkan itu. Tetapi saudaraku, saya selalu ingat dulu pada waktu saya bergereja sebagai jemaat. Biasanya ada kejadian dulu, baru firman Tuhan keluar, dan orang rame-rame ngeramesi. Nah, itu apa? Tadi firman Tuhan bilang, tapi itu sudah kejadian. Seringkali begitu. Lama-lama saya pikir, waduh, kayak gini kan firman Tuhan ini kan repot ya. Jadi orang itu sepertinya ditempeleng dulu, kena, baru ditangkis-tangkis. Tempeleng lagi, kena lagi, takis, kan percuma, tiwas gembuk. Jadi saya punya keyakinan saudaraku bahwa firman itu mendahului seharusnya, mendahului. Nah, kalau firman itu mendahului, kita ini diperingatkan supaya kita tidak melenceng dan tidak keliru di dalam perjalanan hidup kita ini, terutama para imam yang melayani. Nggak ada apa-apa, semuanya saya pikir berjalan baik. Tetapi firman Tuhan itu sudah mendahului kepada kita untuk kita supaya tidak ceroboh di dalam pelayanan. Antara lain bahwa kita mempersiapkan roti yang untuk dipersembahkan di dalam jemaat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, bahwa roti itu tidak boleh tercampur dengan ragi. Jadi roti itu betul-betul harus dari tepung yang murni, yang mengenyangkan, tidak gembos. Roti yang dikasih ragi memang cantik, saudara. Bentuknya bisa mengembung, bisa mengkilat, bisa menarik hati.
tapi kalau dimakan gembos. Dan orang yang makan itu cuma makan angin dan tidak akan merasa kenyang. Tetapi tepung atau roti yang dibuat tanpa ragi itu padat. Memang tidak enak, atos, dan kelihatannya jelek. Tapi kalau orang makan itu, dia bisa tahan, tidak akan lapar dalam waktu yang dekat. Nah ini saudara ya, jadi ini tugasnya para hamba Tuhan supaya mengemas suatu firman Tuhan itu ya begitu itu seharusnya, supaya bergizi, bermutu dan padat. Dan kemudian para imam itu juga tidak boleh mempersembahkan hewan-hewan korban yang cacat. Saudara tahu, kita barusan saudara-saudara kita dari kaum muslim menjalankan ibadah Idul Adha. Kalau saya perhatikan saudaraku, mereka itu sangat teliti memeriksa hewan kurban itu. Matanya dilihat, kalau rembes tidak boleh, kalau telinganya kurang tidak boleh, kalau kakinya pendek sebelah tidak boleh. Pokoknya mereka itu memperhatikan, dilihat giginya, kalau bokam tidak boleh. Jadi betul-betul korban itu harus sempurna. Nah begitu juga saudaraku, pada zaman Israel dulu memang hal itu terjadi. Pada waktu kurban itu akan dipersiapkan, maka ditentukan oleh para imam itu supaya ada korban lembu, domba, dan lainnya itu di dalam keadaan yang sehat, betul-betul prima. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, kalau menceritakan membawa korban itu di dalam rumah Tuhan, betul-betul harus tanpa cacat, tanpa celah. Bagaimana Yesus itu diberitakan sebagai domba, korban, anak domba, korban yang dikorbankan bagi segala dosa kesalahan kita. Oleh karena penebusan itu hanya terjadi dalam pengorbanan domba yang dipersembahkan itu, dan itu diperingati saudaraku. Demikian supaya kita ini mempunyai satu bobot ibadah, sekalipun ibadah itu dalam bentuk apapun itu no problem saudaraku. Saya yakin bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini tidak akan merusak gereja. Tidak, pasti tidak. Oleh karena justru di dalam keadaan semacam ini, maka orang-orang yang melayani itu punya kreativitas. Jadi bisa saja kemungkinan di masa-masa depan kita tidak perlu gedung gereja. Jadi begitu saudaraku. Oleh karena kemajuan teknologi itu juga bukan orang dunia saja yang harus menikmati, tetapi terutama buat anak-anak Tuhan juga boleh bagian itu dinikmati. Antara lain hal semacam ini. Tidak ada sekarang yang bisa menghentikan ini. Jadi secara online kita bisa menerima firman Tuhan, dan kita bisa setiap waktu ibadah kita bisa mengikuti di dalam segala keadaan. Yang penting di sini saudaraku, kita harus tetap mendengar. Mendengar ini memang luar biasa. Tapi sebelumnya kita coba kita baca lagi pengkhotbah itu, pengkhotbah berapa itu? Ya, pasal berapa? 15 ayat pertama ya. Tapi kalau yang di Alkitab itu pasal 14. Ya, silakan. Khotbah pasal 14. Jagalah langkahmu. Ya. Enggak ketemu? Pasal berapa? Pasal 5 ayat 1 gitu. Oke. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya. Jadi di sini saudaraku, yang menarik buat saya ialah setiap kata-kata di dalam ayat firman Tuhan itu mempunyai maksud-maksud yang
yang sangat luar biasa. Jaga langkah. Kenapa kita harus menjaga langkah? Langkah itu menggambarkan niat, saudara. Menggambarkan suatu tindakan untuk memenuhi atau melaksanakan niat kita. Jadi di dalam ibadah itu, saudaraku, kalau kita mau menuju ke rumah Allah, maka niat ibadah itu ada di dalam kehidupan kita. Dan niat yang semacam itu, saudara, sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi kalau kita beribadah tanpa niat, saudara, maka hasilnya juga tidak bisa maksimal di dalam hal ini. Kemana? Ke rumah Allah. Mungkin sekarang kita tidak ke rumah Allah, kita ada di pastori. Tidak masalah, yang penting Allah ada di sini di dalam bentuk firman Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Dia, menghampiri. Coba lanjutkan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Iya, jadi menghampiri untuk mendengar. Saya kadang-kadang selalu mikir gini, kenapa ya? Kok tidak datang untuk melihat? Seperti tadi, nyanyian tadi tidak perlu untuk melihat, tetapi mendengar. Itu orang yang mendengar itu, saudara ya, atau orang yang membaca, itu sebetulnya dia lebih dari apa dia melihat. Oleh karena kalau orang itu melihat sesuatu, maka yang dia lihat itu ya sudah, hanya begitu saja. Tidak ada imajinasi di dalam pikiran, di dalam hatinya. Tetapi jikalau orang itu membaca atau orang itu mendengar, maka apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu, saudaraku, akan menimbulkan suatu imajinasi yang kaya di dalam kehidupan kita. Oleh karena firman itu hidup, maka dia akan berkembang di dalam imajinasi kita. Dan imajinasi yang baik, yang dituntun oleh Roh Kudus, maka imajinasi itu betul-betul merupakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan seseorang yang mendengar firman Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan pernah mengatakan, berbahagialah engkau sekalipun engkau tidak melihat, namun engkau percaya. Ini merupakan sesuatu, saudaraku, yang dapat kita terima dan dapat kita laksanakan. Oleh karena mendengar itu, saudaraku, merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Di dalam surat Wahyu, tidak usah kita baca, di 7 jemaat, Tuhan Yesus pernah tampil di hadapan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes, dan dia mengatakan, tuliskan kepada mereka 7 sidang di Asia Kecil. Dan anehnya, saudaraku, dalam setiap urutan pernyataan Yesus itu selalu ditutup, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Jadi, saudaraku, mendengar ini sangat luar biasa. Bukan untuk menonton, tetapi mendengar, terinspirasi oleh firman itu sendiri, dan disertakan dengan Roh yang kudus, maka hati kita bisa mengembangkan maksud Tuhan itu seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. Ini kekuatan iman kita, saudara. Jadi mendengar itu antara lain untuk kita bisa mengerti, saudara. Untuk kita bisa mengerti sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena kalau kita nggak mengerti, kemudian kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ini merupakan suatu kejahatan justru di mata Tuhan. Saudara ingat saja ya, ada satu cerita, tidak perlu kita baca. Ada suatu cerita tentang sepasang suami istri yang terhukum
oleh karena kebodohannya dan dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengerti bagaimana dia harus memperlakukan persembahan itu secara tulus hati. Kita masih kenal orang itu yang namanya Ananias dan Safira. Kedua-duanya mati di hadapan para rasul oleh karena dia menipu Tuhan dan dia menipu dirinya sendiri dan dia berdusta terhadap Roh Kudus. Maka spontan dua orang ini secara berturut-turut mati di hadapan para rasul. Ini perlu diperingatkan, saudaraku, di dalam sidang jemaat siapa saja, supaya apabila kita mempersembahkan sesuatu, maka kita harus lebih dahulu mengerti arti persembahan itu dan kemudian bagaimana kita mempersembahkan persembahan itu. Persembahan itu banyak, saudaraku, ragamnya. Ada persembahan materi, katakan persembahan tantangan dalam bentuk materi atau finance. Ada persembahan di dalam bentuk 1/10. Ini banyak orang yang memperguncingkan. Apakah itu perlu, tidak perlu, tidak perlu? Buat saya tidak terlalu pusing, saudaraku, soal itu. Perlu, tidak perlu itu kita bisa mikir sendiri kok. Gereja itu terselenggara kan perlu biaya, saudara. Lah bagaimana kalau tidak ada biayanya? Oh, listrik yang bayar, air yang bayar, gedung yang merawat, maintenance, listrik bayar, apa semua mesti dibayar. Orang yang bersihin gereja juga mesti dibayar. Kerusakan gereja juga mesti dibetulin, musik, investasi, barang-barang gereja. Itu semua membutuhkan finance. Sehingga kita mikir secara sederhana saja, ya wajar lagi. Loh, tapi kok harus 1/10? Loh, itu firman Tuhan yang bilang kok. Loh, kebanyakan. Kalau merasa kebanyakan, ya kurang apa? Tanggung sendiri akibat. Kan gitu. Loh, kenapa kita harus memberi 1/10-an? Itu firman Tuhan kok yang bilang. Loh, itu kan zaman dulu, zaman Taurat. Enggak. Zaman perjanjian baru tetap diberlakukan. Jadi mau apa? Itu memang firman Tuhan. Dan kemudian kalau ada orang yang bilang, oh itu sebetulnya tidak perlu, ya tidak apa-apa. Kalau kamu merasa tidak perlu, ya sudah, jangan memberi. Kenapa kok begitu? Loh, itu suatu pengakuan kok, pemberian 1/10 itu. Loh, itu pendetanya kaya. Ya enggak, lihat-lihat pendetanya. Kalau pendetanya kemaruk, iya betul, bisa kaya. Tapi kalau pendeta yang namanya hamba Tuhan itu tahu caranya untuk membatasi dirinya, hidup sederhana. Loh, nanti kan kalau banyak uangnya nanti jadi tidak sederhana. Loh, itu kan urusannya pendeta sama Tuhan. Kita nggak usah ngurusin. Jadi kita sebagai jemaat atau sebagai siapa saja, lakukan aja firman Tuhan. Oleh karena 1/10-an itu adalah satu pengakuan, saudaraku. Satu pengakuan bahwa kita ini diberkati Tuhan, diberkati 10/10. Lah kita ini cuma diwajibkan untuk mengembalikan milik Tuhan, bukan bayar, saudaraku, bukan bayar. Ingat loh ya, perpuluhan itu bukan bayar, itu salah istilah. 1/10 itu adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan. Dan kalau kita mengatakan, aku tidak diberkati Tuhan, maka aku ya tidak kasih 1/10-an, ya tidak apa-apa. Ada yang diberkati Tuhan, tapi ngomong, kenaan, ada apa ngasih 1/10? Ngasih 1/20 atau berapa gitu ya, dikurang-kurangi. Silakan. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan harus memperingatkan bahwa semuanya itu adalah perintah Tuhan sesuai dengan perintah Alkitab.
Dan jikalau kita melakukan hal-hal semacam itu, saudaraku, dan kita mengerti oleh karena kita mendengar maunya Tuhan, maka pertama, kita tidak menjadi orang yang bodoh. Ya, minggu lalu saya sudah banyak ngomong tentang kebodohan. Kita tidak bodoh. Bodoh ini punya paket, saudara. Paketnya bodoh, males, ya. Ini paket. Setelah itu paketnya ditambah lagi kemiskinan. Yang paling celaka, saudaraku, bodoh, males, miskin, sombong. Sombong. Orang bodoh itu dia sombong tapi dia tidak ngerti. Ini celaka. Ya. Dan orang sombong itu bukan punyanya orang kaya. Kesombongan itu bisa juga menjadi milik orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang malas. Loh, saya ini pernah tinggal di suatu tempat yang kumuh, saudaraku. Ya. Saya juga bukan dari keluarga yang tiba-tiba jadi orang yang disukupi itu sih. Saya melihat mereka yang di dalam keadaan berkekurangan, di dalam keadaan payah, keadaan ekonominya, rumah tangganya, itu kadang, saudaraku, jauh lebih sombong dari orang kaya. Saudara tidak percaya, soalnya saudara tidak pernah ngalami. Tapi saudara ya tidak usah ngalami kayak saya. Saya dulu terbawa-bawa, saudaraku, dengan suatu kesombongan yang sangat memalukan. Punya semacam apa ya, semacam pameo atau semacam slogan demikian. Sugih turu karuan, sombong didhisikno. Ngenteni sugih kapan sombongi. Loh, saudara ya. Jadi ternyata orang itu memang sombong itu sesuatu keinginan. Keinginan untuk mengkamuflase keadaannya. Dan di sini lucunya, saudaraku, kalau orang kaya, orang pangkat, orang yang ternama, kemudian dia itu ada sombongnya, saya pikir itu masih pantas. Tetapi kalau orang itu sudah tidak punya apa-apa, sudah keadaannya terpuruk, keadaannya parah, tetapi masih bisa sombong, lah ini yang sangat mengkhawatirkan, saudara. Hendaknya kita ini koreksi, semua kita ini. Entah kita ini dalam kecukupan, entah kita ini dalam kekurangan, tetapi cobalah supaya kita ini tidak punya sikap sombong. Tinggi hati. Tinggi hati ini, saudaraku, sebetulnya sangat menyiksa orang itu sendiri. Bayangkan, saudaraku, orang yang sombong itu biasanya karena minder. Orang Belanda bilang minder waardigheid kompleks. Punya perasaan bahwa dia takut dihina, takut dicela, takut begini, takut begitu, sehingga dia memasang posisi dengan kesombongan. Orang semacam ini, saudaraku, hidupnya di dalam masalah. Oleh karena sikap-sikap itu sangat menekan kemerdekaan dia untuk hidup di dalam sukacita. Tidak ada jalan lain, saudara. Orang semacam ini harus datang kepada Yesus. Dan dia harus mau belajar, saudara. Cara untuk kita keluar dari keadaan-keadaan yang buruk itu, kita harus mau belajar, saudara. Mau belajar. Coba kita lihat di dalam Matius 11. Ayat ini sangat luar biasa, tetapi juga sangat populer, sehingga kita bisa melihat setiap waktu. Matius 11 ayat yang ke-28 dan seterusnya. Matius 11 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pasti orang itu letih lesu, saudara. Kok bisa tahu? Loh, saya pernah ngalami kok. Saya pernah ngalami, saudara. Ini istri saya.
Ini saksi utama. Dia kenal saya ini di dalam keadaan yang sangat terpuruk. Jangan sampai ada orang ngomong yang tidak mengenakkan hati saya. Saya marah luar biasa. Siapa saja orang memperlakukan saya pikir orang ini menghina saya, padahal belum tentu menghina. Saya bisa marah-marah luar biasa. Kalau dibilang itu seperti orang sakit jiwa. Memang saudara, karena jiwa itu terluka, berdarah-darah dia, sehingga sangat sensitif. Terkena sedikit aja marah, tersinggung marah, merasa tidak suka marah, isinya kemarahan melulu di dalam hatinya. Ini harus belajar, saudara. Belajarnya tidak kemana-mana, harus belajar kepada Yesus. Dan Yesus itu memanggil orang-orang yang semacam itu. Jikalau di antara kita ini, saudaraku, ada orang yang punya penderitaan semacam ini, Yesus memanggil kita untuk kita datang kepada Dia. Dan Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus rendah hati, bagaimana kita harus lemah lembut, bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus saling menolong. Coba kita lengkapkan ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Iya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Iya. Kelegaan itu dijanjikan oleh Tuhan. Terus, Pikulah kuk yang kupasang. pikul kuk yang kupasang. Terus, Dan belajarlah padaku. belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut Iya. dan rendah hati, Lemah lembut, rendah hati. dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kamu akan mendapat suatu ketenangan di dalam batinmu. Terus, Sebab kuk yang kupasang itu enak, sebab dan bebanku pun ringan. kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Saudara, mungkin di antara kita menanggung kuk dari dunia ini. Kita menanggung kuk dari penderitaan kita ini. Kita menanggung kuk dari kecongkakan hati kita, kesombongan kita. Berat, saudaraku, berat sekali. Tuhan mau memanggil dan Tuhan memberikan kelepasan itu. Mungkin kita tidak bisa melepaskan kuk yang ada di leher kita, tetapi kita masih bisa datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk mengangkat kuk itu lepas dari leher kita. Dan kemudian Tuhan akan menggantikan kuk dari Allah yang merupakan sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Makanya heran, saudaraku, saya sendiri beberapa kali mikir ya, kenapa sih orang itu bilang, wah itu Tuhan ini kok sengsara. Loh, sengsara yang kayak apa sih kamu maksud itu? Sengsaranya itu apa? Kita sengsara oleh karena kita menjalankan kebenaran. Lah kalau kita sengsara oleh karena kita nyopet, karena kita jadi maling, karena jadi koruptor, itu memalukan. Tetapi kalau kita menderita sengsara itu oleh karena kebenaran kuk yang kita pasang, maka justru di dalam sengsara itu ada kemuliaan ilahi yang terpancar dari kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan kuk itu enak, ringan. Kok bisa? Bisa, saudaraku, pasti bisa. Kita ngomong aja ya, ke 10 hukum Allah. Jangan membunuh. Susah enggak? Susah enggak? Enggak kan? Susah mana? Kalau misalnya perintah Tuhan, bunuhlah setiap orang yang memusuhi kita. Susah itu. Susah, saudara. Setiap hari kita harus asap pedang bunuh orang. Dalam Tuhan enggak. Jangan membunuh. Jangan berdusta.
Susah enggak orang enggak berdusta? Enggak. Dusta susah. Susah. Kalau kita berdusta itu malah susah. Tuhan bilang jangan berdusta. Apa susahnya? Jangan mencuri. Susah? Enggak. Enggak nyolong. Apa susahnya? Coba perintah Tuhan. Mencurilah setiap hari. Dikepung iblis. Lah, dengan begini saudaraku, saya itu kadang-kadang heran. Orang bilang ikut Tuhan itu susah loh. Susahnya itu apa? Kalau saya pikir malah seneng itu, tidak ada susahnya. Kalau susah itu ya mungkin karena kita sendiri yang tidak mau melepaskan diri. Dan kalau kita belajar, pertama pelajaran dari Tuhan itu apa? Rendah hati. Rendah hati itu saudaraku, prakteknya itu gampang. Ya memang kita harus belajar. Orang belajar itu ya sulit, tapi pasti bisa. Rendah hati itu saudara ya, ini kan sudah sering saya ngomong. Rendah hati itu ialah mau mengakui kelebihannya orang lain. Nah kalau seorang suami tidak punya rendah hati terhadap istrinya, dan dia selalu menggugah kekurangan istrinya, dia tidak pernah memikirkan kelebihan seorang istri itu apa. Ini suami yang perlu belajar. Saya dulu tidak punya perasaan gitu saudara. Tetapi setelah saya menikah dan Tuhan mengajar saya bisa melihat banyak kelebihan dari istri saya ini yang saya tidak punya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kemampuannya, ya saya diamkan aja. Tidak pernah saya ganggu. Ya saya umbar. Kebetulan dia yang bisa. Nah juga sebaliknya, seorang suami juga punya kelebihan. Seorang istri pun harus mau mengakui kelebihan dari suaminya. Nah, kalau dua semacam ini saudaraku, maka adalah keredaan tensi ketegangan itu di dalam kehidupan suami istri, di dalam rumah tangga itu. Kalau mengakui kelebihan orang itu saudaraku, saya pikir sulit, tapi ya masih gampang, masih bisa. Kalau memang orang itu lebih pintar dari kita mau apa, kan gitu ya. Tetapi ada yang lebih sulit dari itu, kerendahan hati. Kerendahan hati itu ialah mau mengakui kekurangannya sendiri. Ini tidak gampang, saudaraku. Ini perjuangan. Bagaimana kita di dalam suatu perkumpulan, kita merasa kita yang paling hebat, dan kemudian kita merasa bahwa kita yang paling pinter, kita yang paling kaya, kita yang paling superior, yang lain inferior di bawah kita. Tak bisa. Kita harus bisa berbagi, mengakui kelebihan orang lain, tapi juga kita mau mengakui kekurangan kita sendiri. Ini luar biasa, saudara. Ini harus belajar kepada Yesus. Bagaimana dia mendudukkan diri sebagai seorang manusia kepada Bapa, padahal dia sehakikat dengan Allah itu sendiri. Tetapi pada waktu dia mengosongkan, membatasi dirinya, dia memberikan teladan kepada manusia. Dia mengakui kelebihan, kebesaran Bapa terhadap dirinya. Ini kerendahan hati. Lemah lembut, saudara. Kelemah lembutan itu bukan seperti penari solo, bukan. Tetapi lemah lembut itu ialah orang yang bisa diterima dan orang yang bisa menerima. Di alam ini, saudaraku, ada dua kekuatan yang luar biasa yang boleh dikata tidak ada tandingnya di alam ini, yaitu kekuatan air yang dinamakan cair, kekuatan cair yaitu hidrolik bahasa teknisnya, kekuatan
ya, hidrolik, dan satu lagi kekuatan dari pneumatik. Udah angin. Saudara lihat, dua kekuatan ini saudaraku, bagaimana air itu bisa mengangkat kapal yang sedemikian berat, puluhan ton, ratusan ton. Udara yang begitu lembut, yang bisa kita potong, bisa kita terabas. Tapi begitu dia menunjukkan kekuatannya, dia mampu untuk mengangkat pesawat yang begitu berat di angkasa. Ini kelemah lembutan, saudara. Orang yang lemah lembut itu punya hati yang adaptif. Dia bisa menerima siapa saja untuk dia bisa masuk di dalam hati kita. Dan kita juga bisa masuk di dalam hati orang. Ini yang perlu kita pelajari, saudara. Perlu kita pelajari. Kalau di dalam bahasa populernya itu ada ini ya, apa, simpati, antipati, terus empati ya. Jadi punya perasaan empati kepada siapapun orang di sekitar kita. Kalau orang Jawa bilang itu perasaan apa? Tepo sliro, tepo tepak sliro awak. Tepo sliro tepak no awakmu dhewe kaya apa nek dikono. Jadi itu kelemah lembutan supaya kita bisa masuk di dalam kehidupan orang, dan orang itu juga bisa masuk di dalam kehidupan kita. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Di dalam keluarga dulu, di dalam kehidupan suami istri dulu, kepada anak-anak dulu, kepada anggota keluarga dulu. Coba belajar kepada Yesus, supaya penderitaan kita itu lewat dan tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari mendengar, dimulai sebelumnya dari berjalan, dari niat hati. Kalau udah niat tak bisa, saudaraku. Tuhan itu tidak memaksa orang. Saya sering melihat, saudaraku, ada lukisan Tuhan Yesus itu ngetok pintu. Pernah lihat ya? Pernah lihat. Saya itu berpikir, olah opo Tuhan Yesus ini ngetok-ngetok pintu? Kan dia itu yang punya rumah, masuk saja, kenapa? Kok rasanya ngetok pintu kalau udah dibukai pulang? Konyol banget. Loh, baru saya mengerti, saudara, bahwa Tuhan itu menghargai setiap kehidupan, privasi orang. Kalau orang itu mau, dia mau. Kalau orang itu dia tidak mau, dia tunggu. Itu Tuhan. Tapi kalau kita mau, maka persoalan itu akan segera beres di hadapan Tuhan. Lemah lembut. Kemudian, coba belum. Jiwa akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi setelah lemah lembut tadi, sabar. Ya, kesabaran. Sabar itu, saudaraku, dalam arti memberikan waktu. Jangan gerusa-gerusu. Istilahnya seorang Jawa itu bilang, ojo sandek sanyet karepe dhewe. Tetapi keubahan dan keubahan itu harus diberi waktu. Seorang suami itu memberi waktu kepada istrinya. Seorang istri juga memberi waktu kepada suaminya. Orang tua memberi waktu kepada anak-anak. Itu semua, saudaraku, kesabaran itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang tidak sabar, saudaraku, waduh, hidupnya itu penuh dengan kegelisahan. Tidak sabar. Dan kemudian yang terakhir, keempat, yaitu saling tolong menolong. Betul ya? Rendah hati, lemah lembut, sabar, terus
saling tolong menolong. Ya, itu ingat saya kadang-kadang. Ya. Jadi disitulah saudaraku, maka ada satu gerakan supaya kita ini kompak di dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam rumah tangga. Nah saudaraku, lebih lanjut ingin saya katakan, kalau orang-orang ini semacam ini saudaraku, maka orang inilah yang membenahi diri dengan pertolongan Tuhan untuk dia itu bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lah cuma sekarang pertanyaannya, apa yang termulia yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Coba kita lihat Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Iya. yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah ini saudaraku. Jadi kalau orang itu saudaraku, dia mau memperbaiki dirinya, dia mau belajar kepada Yesus, dia mau rendah hati, dia lemah lembut, dia penyabar, dan dia mau saling tolong menolong, saling mengasihi. Maka orang-orang semacam ini saudaraku mempunyai suatu keberhasilan di dalam rohaninya. Orang ini menjadi manusia baru di dalam kehidupannya. Dan jikalau ia mau mempersembahkan sesuatu yang mulia, yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan sudah tidak lagi melihat materi-materi saudara, tetapi Tuhan mau. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Rasul Paulus menasehati supaya kita mempersembahkan tubuh yang hidup ini sebagai persembahan. Persembahan apa? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Saudara, apakah kita ini kalau mempersembahkan kehidupan kita ini terus hilang begitu? Tidak, saudara. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Tuhan mau mengembangkan kehidupan kita. Orang-orang yang sudah dibaharui di dalam pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakannya menjadi orang-orang yang dilahirkan baru melalui tangan Tuhan. Maka orang ini akan mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup. Jangan kalau sudah mati, sudah percuma. Kalau saya ini sudah termasuk telat. Umur-umur segini sobat baru jadi full timer. Saya itu sebetulnya iri lihat orang-orang muda ya. Mereka itu masih muda itu sudah masuk full timer. Tidak tahu karena nekat atau karena terpaksa ya, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas ya sudah masuk. Nekat ya. Kalau saya dulu pikir-pikir nyambut gawe ya. Sampai saya umur 70. Tapi saya mulainya itu umur 40 saudaraku. Dari kecil saya itu kepingin melayani, tapi tidak. Tapi pada waktu saya itu 10 satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
imam-imam di dalam gereja sudah cukup lama, sudah dikenal firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Kita mempunyai karunia yang berlainan. Tuhan memberikan karunia kepada orang-orang yang menyerahkan diri. Terus Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada merupakan satu anugerah dari kasih karunia itu. Apa saja? jika karunia itu adalah hak untuk bernubuat, Iya. baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Iya, kalau kita diberi kemampuan oleh karena kita mau belajar sehingga kita mengerti firman Tuhan, kita bisa menggunakan firman Tuhan itu untuk bernubuat. Alangkah baiknya. Tapi harus belajar, saudaraku. Tadi kita lebih dari pemenang, bawa pedang. Pedang bermata dua lagi. Itu ada artinya, saudaraku. Kalau tidak kena orang, ya kena awaknya dewi. Itu firman Tuhan. Setahu saya, kalau orang itu mau megang pedang, mau jadi ahli pedang, maka dia itu harus mengenal pedang dulu. Pedang ini pedang apa? Samurai atau pedang Romawi atau pedang Cina atau pedang apa? Itu harus dipelajari. Kalau tidak gitu megangnya salah. Obat ngabit mateni orang, saudaraku. Kayak Petrus. Obat ngabit nggak pedang, kupingnya Malkus dipotong. Ini kan tidak bijaksana. Oleh sebab itu, saudaraku, supaya saudara ngerti juga, di dalam PA saat ini, saya minta saudara-saudara ini, yang muda-muda ini, yang sudah punya gelar sarjana teologi, lebih kompeten untuk mengajar, untuk memberikan arti Alkitab itu apa sih? Alkitab itu bagaimana dibuatnya? Isinya itu apa? Yang nulis itu siapa? Ditulis itu kapan? Apa hebatnya? Itu semua harus tahu, saudaraku. Gereja jarang memberitahukan hal itu. Cuma taunya ini pedang, wis obat abit to karepmu dhewe. Ya banyak yang kena, saudaraku. Tapi kalau sidang jemaat itu diberitahu, oh itu loh Alkitab. Makanya kita itu disuruh baca. Makanya kita itu suruh mendengar. Oleh karena Alkitab itu sesuatu kitab yang dari Tuhan, luar biasa, bukan dongeng. Nah kalau kita nggak ngerti gitu, kalau ada orang bilang, oh Alkitab itu palsu, dongeng itu yang nulis manusia, sama seperti kita. Loh, kita sudah goyang-goyang iman kita. Jadi kita perlu untuk meningkatkan itu. Dan Tuhan itu akan memberikan karunia-karunia. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, atau untuk berkhotbah, atau untuk memberitakan firman, baiklah kita melakukannya sesuai
dengan iman kita kepada Tuhan. Terus, jika karunia untuk melayani, terus, baiklah kita melayani. iya, Jika karunia untuk mengajar, ngajar apa? Sekolah minggu. Oke, itu karunia. Tidak gampang saudaraku ngajari sekolah minggu itu. Tidak gampang. Saya ini pernah ketemu anak-anak sekolah minggu, karepnya itu kayak mau ngajari, tapi saudaraku keringetan, tidak karu-karuan itu. Dan TKP, istilahnya drontok. Jadi menghadapi anak-anak itu tidak gampang, saudara. Itu harus seorang yang punya jiwa yang khusus, yang bisa nyemplung ke jiwa anak-anak itu, dan anak-anak itu bisa nyemplung ke jiwa kita. Itu tidak gampang, itu karunia itu, saudara. Jangan dianggap orang ngajar sekolah minggu itu ya karena tidak ada kerjaan disuruh ngajarin. Oh tidak, saudaraku, tidak. Bukan. Saya bisa melihat orang yang punya talenta ngajar di sekolah minggu sama yang nggak punya, kelihatan, saudara. Tapi orang yang punya talenta mengajar sekolah minggu itu, dia punya kecintaan terhadap pelayanannya. Dia punya satu komitmen dan dia punya suatu kebutuhan dalam hidupnya untuk diabdikan kepada anak-anak itu. Ini tidak gampang, saudara. Harga nilai seorang guru sekolah minggu itu tidak lebih rendah dari seorang gembala, saudara. Seorang gembala belum tentu entos, belum tentu bisa ngajari sekolah minggu. Kita tak usah bilang guru sekolah minggu tak bisa ngajari jemaat. Loh ya sudah, memangnya orang gembalanya sendiri aja belum tentu bisa ngajari sekolah minggu, kan lebih malu. Jadi tak usah minder. Siapapun di antara kita yang kita mau melayani Tuhan, mengajar sekolah minggu. Jangan ngomong ngajari sekolah teologi, terlalu melik. Sekolah minggu, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Iya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, iya, ini orang yang punya loman ya, generous, jadi suka membagi-bagi sesuatu. Terus hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Iya, tidak gampang loh ini, saudaraku. Orang bagi-bagi ini tidak gampang. Kadang-kadang kita mau ngasih orang aja, salah-salah orang yang dikasih tersinggung. Saya dulu modelnya gitu. Kalau dikasih orang, saya tidak terima kasih, malah saya marah-marah. Ada apa kamu ngasih saya? Apa dikira saya nggak bisa beli? Dokong, saudara, mokong. Apa saya tidak bisa beli? Tidak punya uang? Kalau ditanyai, memangnya kamu punya? Memang nggak punya. Dan memang nggak bisa beli. Oke, deh. Tetapi saudaraku, hal-hal itu berubah. Setelah Tuhan itu membenahi kehidupan ini, Dia sekaligus memberkati, saudaraku. Memberkati, bukan memberkati tanggung-tanggung. Saya bilang, saya ini, kadang saya itu sungkan ngomong. Tetapi Tuhan itu memberkati saya itu cukup, lebih dari cukup. Dan anehnya, saudaraku, setelah Tuhan itu memberikan berkat-berkat itu, kalau saya diberi sesuatu oleh orang, maka saya sekarang bisa menghargai pemberian itu. Beda, jauh beda dengan dulunya. Kalau dulu diberi tersinggung, sombongnya setengah mati. Tetapi kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih Tuhan, itu telah banyak mengubahkan kehidupan ini. Sehingga kepada siapapun mereka yang memberi,
saya bisa tahu penghargaan orang ini. Memberikan bukan melihat saya ini kekurangan, bukan. Tetapi dia memberi sesuatu oleh karena dia ingin menghargai saya. Saya bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk orang-orang yang baik, yang hatinya tergerak untuk bisa membagi-bagikan kepada siapa saja, membagikan segala sesuatu. Terus hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ada keikhlasan, itu gak gampang, saudaraku. Terus siapa yang memberi pimpinan, siapa yang ditentukan untuk menjadi pemimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Pemimpin itu harus lebih rajin dari yang dipimpin. Itu ya. Jadi contohnya, kalau kita misalnya jam 8 masuk kerja loh ya, kepala bagiannya itu mesti datang itu 7:30. Dia memimpin kok, jadi dia harus datang lebih awal. Nah kalau pemimpinnya datang telat, ini pemimpin salah. Dia tak pantas jadi pemimpin. Ya, dikatakan di sini, yang memberi pimpinan adalah dia lebih rajin. Terus siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. iya, ada sukacita, saudara. Jadi cooknya Tuhan itu modelnya kayak gini. Mau nggak? Daripada saudara kena cooknya dunia ini, merengut aja gitu ya. Jadi mukanya itu sudah ada sukacita. Tetapi kalau kita ini diubahkan oleh Tuhan, maka kehidupan kita berseri di dalam rumah tangga. Anak-anak kita, mereka tertular dengan kebahagiaan kita. Mereka juga akan berbahagia bersama kita. Mereka dipakai oleh Tuhan oleh karena menyerahkan hidupnya. Dan mereka tidak hilang, tetapi diberi karunia-karunia untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ini hebat, saudara. Dan sebagai ayat terakhir, saya ingin menutup khotbah pada pagi hari ini. Setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita, mengubah kehidupan kita. Kita menjadi manusia baru, dan kita mempersembahkan persembahan yang berkenan. Tanda dari Tuhan berkenan ialah memberi anugerah, memberikan karunia-karunia untuk kita bisa melakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita lihat Yesaya 55, kita mulai ayat yang ke-10. Yesaya 55 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Sebab seperti hujan dan salju itu turunnya dari langit, saudaraku. Ini merupakan sifat dari orang Arab, itu bilang rahmatan lil alamin. Jadi merupakan rahmat dari Allah kepada alam semesta. Kita harus bisa jadi itu, saudara. Firman Tuhan itu tercurah dari langit sebagai salju dan sebagai air hujan. Kalau kita ini, saudaraku, selalu mendengar firman Tuhan, selalu melihat kemuliaan Tuhan, selalu bergaul dengan Tuhan, maka kita juga akan mempunyai sifat sikap seperti sikapnya Tuhan. Sikap Tuhan itu adalah sikapnya firman. Sikapnya firman itu ada di dalam Kristus. Dia dari tempat yang tinggi turun ke bumi, terus dan tidak kembali ke situ, terus melainkan mengairi bumi, iya, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, iya, memberikan benih kepada penabur dan Iya. roti kepada orang-orang yang mau makan. Lah itu, saudara.
Ini tugasnya anak-anak Tuhan, tugasnya hamba-hamba Tuhan, tugasnya imam-imam. Tidak nangkring terus di langit, saudaraku, tapi mau turun sebagai salju yang sejuk, sebagai hujan yang mengairi bumi. Apa akibatnya? Maka bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada para petani yang menabur dan kepada orang yang bekerja, dan mereka mau makan. Tuhan menyediakan berkat dalam bentuk roti makanan yang merupakan hasil dari sawah ladang itu. Ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Terus ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulut Tuhan, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. dia tidak mendal dengan sia-sia. Ini hamba-hamba Tuhan, saudaraku, jangan sampai punya omongan kalau di dalam tugas kemudian mengatakan tidak bisa, itu bukan begitu. Oleh sebab itu seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan tidak boleh bodoh. Dia itu harus cakap, harus pintar. Nah kalau jadi hamba Tuhan glembosi, suruh nyetir mobil tidak bisa, suruh nyetir sepeda motor takut jatuh, yes, gak payu numpak sepeda, ini kejeblok, melaku sikil kesandung aja melaku. Nah itu dia. Jadi bagaimana, saudara? Seorang hamba Tuhan itu seorang tentara loh, saudaraku. Tentara itu kalau ditugaskan oleh komandannya, tidak boleh tanya, kenapa kok saya yang ditugaskan? Oh, ditempelin sama komandannya. Itu aturan, tabu. Seorang militer itu kalau ditugaskan kemudian tanya, kenapa kok saya yang tugas? Waduh, itu suatu tabu di kemiliteran. Bisa ditempeleng itu oleh komandan. Perintah jalan, perintah jalan. Ini juga sebagai seorang hamba-hamba Tuhan. Perintah jalan. Tidak ada alasan untuk kembali. Taisau, gagal, tak boleh. Di sini dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Terus, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. ia melaksanakan apa yang harus ku kehendaki. Ini sikap dari hamba Tuhan, sikap dari firman yang ada di dalam kehidupannya. Dia akan menjalankan segala kehendak Tuhan. Terus, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada. Dan akan berhasil, kata Tuhan. Dan akan berhasil. Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan pagi ini, biarlah kita pertama-tama ialah mau punya niat yang baik, membawa kehidupan kita yang porak-poranda ini kepada Tuhan. Untuk Tuhan membenahi, supaya kita jangan butuh, supaya kita jangan malas, supaya kita jangan miskin, supaya kita jangan sombong. Tetapi Tuhan akan mengangkat kuk yang tidak berguna itu dan menggantikan kuk kerajaan surga yang membawa kita di dalam kebahagiaan melakukan pekerjaan Tuhan. Kehidupan kita akan diperbaiki menjadi manusia-manusia baru. Dan kita tahu persis apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan lagi kita mikiri yang remeh-temeh, bukan mikiri soal harta dan lain sebagainya. Tetapi seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu sangat berkenan. Dan Tuhan akan memberikan karunia. Bukan hilang, tapi Tuhan akan memperkaya kita. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kebablas kiri, enggak, saudaraku.
Enggak mungkin. Tapi Tuhan akan memperkaya dia. Dalam segala hal Tuhan akan memperkaya dia. Kenapa kok harus diperkaya? Karena Tuhan mau pakai kok. Tuhan mau pakai untuk apa? Untuk memperkaya orang lain juga. Untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Tapi mentalnya itu sudah dirubah menjadi mental seorang pejuang, mental seorang tentara, dan dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah, dan dia akan mewujudkan diri sebagai firman yang berjalan, firman yang hidup, firman yang ada di dalam kehidupan manusia, dan dia tidak akan menolak, dan dia tidak akan gagal di dalam segala pekerjaannya. Inilah saudaraku pesan firman Tuhan untuk pagi hari ini, supaya kita hidup tegak di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang sangat mulia bersama Tuhan. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian. Jadikan ku berkat. Nyanyian pendek, saudara, tetapi sangat penuh dengan makna, yaitu kita menginginkan hidup kita diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi sesama. Semula kehidupan kita mungkin hanya berpikir untuk diri kita sendiri, bahkan tidak pernah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada saatnya, saudara, Tuhan akan memakai kita untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa, saudaraku, bagi kehidupan kita masing-masing, bagi keluarga kita masing-masing. Bapa di dalam surga,
Kami datang kepadamu setelah kami mendengar bahagian dari firman Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam keadaan terpuruk, siapapun kami. Tetapi pagi ini Engkau telah membuat suatu solusi bagi kami, supaya kami meniatkan hati kami untuk datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, supaya kami diperkaya di dalam roh kami, supaya kami tidak bodoh, supaya kami tidak malas, supaya kami tidak miskin, supaya kami tidak sombong, tetapi kami diubahkan dan kami dilepaskan dari kuk perhambaan untuk Engkau ganti dengan kuk kemuliaan, menjalankan pelayanan-pelayanan Tuhan. Engkau mengubahkan kehidupan kami Tuhan, yang tadinya keras hati, yang tadinya tinggi hati, yang tadinya pemarah, yang tadinya tidak ada belas kasihan, tetapi Engkau telah mengubahkan dengan sedemikian rupa, sehingga kami boleh menyerahkan hidup di dalam kehendak Tuhan yang baik. Engkau akan memberkati kami dengan karunia-karunia yang lengkap, siapapun kami Tuhan. Engkau menyediakan ladang pekerjaan untuk dapat kami layani. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau memberikan sifat tabiat firman itu di dalam kehidupan kami, sehingga kelakuan kami bukan lagi kelakuan manusiawi, tetapi memiliki kelakuan ilahi, dan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau luar biasa. Biarlah segala apa yang kami dengar boleh menjadi suatu pengalaman hidup ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berbahagia, yang telah Engkau perpanjang usia melewati ulang tahunnya, yaitu Ibu Hana, Jemaat Jatiroto, kemudian Ibu Timbul, Jemaat Lumajang, dan anak Khairun Clay, ya, yang ada di Lumajang juga. Tuhan, biar kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka, bukan hanya tambahan usia, tetapi hikmat makrifat dari surga Engkau tambah-tambahkan di dalam hidup mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, kecerdasan tubuh, jiwa, roh mereka di dalam naungan kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, di dalam kesempatan yang sama, kami juga berdoa untuk seorang bapak yang ada di Peling, yang sedang menderita sakit. Beliau adalah papa dari saudara Olpi, yang pada saat ini di dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan. Engkau hadir Tuhan di tempat Bapak ini, di pembaringannya. Tuhan, mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Engkau jamah Tuhan dengan kuasa tangan kesembuhan-Mu, supaya penderitaan ini Tuhan boleh berlalu dan diubah menjadi suatu kesehatan yang baik. Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau pulihkan. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik apa yang harus Engkau berikan kepada Bapak ini. Kami hanya mendoakan Tuhan, supaya belas kasihan-Mu nyata di dalam. Terima kasih Tuhan. Namun segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, yang mengguncang iman Bapak ini, kami tebing dia di dalam nama Yesus.
Kau pergi, engkau singkir daripadanya. Engkau tidak berhak atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami berdoa untuk mohonkan berkat bagi seluruh sidang jemaat, bagi seluruh pemirsa, siapapun mereka Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati mereka semua dengan kasih sayang, dengan kesejahteraan, dengan kekuatan, kesehatan, bahagia Allah, dan keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya mewakili sidang jemaat. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah bersedia menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan, ibadah kita masih tetap berjalan seperti biasa. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kami sebenarnya sudah agak berencana untuk membuat ibadah kita itu normal seperti sedia kala. Namun berdasarkan informasi-informasi yang kami terima kembali yang terbaru, ada beberapa kendala-kendala lagi seperti itu yang memang sangat rentan. Jadi kami yang bertanggung jawab, Bapak Gembala dan staf-staf penggembalaan, kami sangat bertanggung jawab atas keselamatan dari sidang jemaat, sehingga kami berusaha untuk menjaganya sedemikian mungkin Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan yang baik ini live streaming, karena ini merupakan satu kesempatan bagi kami pribadi supaya kami semakin kreatif dan supaya Bapak Ibu juga semakin dewasa di dalam mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persepuluhan seperti biasa, takut mungkin keluar atau mungkin lagi sibuk, boleh menghubungi saya ataupun saudara Olpe. Kami akan datang dan langsung menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang sakit atau mungkin yang ingin didoakan atau mungkin rumahnya baru seperti itu, boleh langsung juga menghubungi saya. Saya dan Olpe akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara mendoakan rumahnya atau yang sakit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, seperti biasa firman Tuhan akan tetap kami berikan setiap harinya, mungkin berkisar 10 menit. Kiranya Bapak Ibu Saudara juga tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Kiranya bagi ibu-ibu atau orang tua yang memiliki anaknya yang sekolah minggu, kiranya boleh menuntunnya dan juga boleh mengajarinya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan tetap menjaga social distance terhadap orang-orang lain. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,